10 provinsi termiskin di Indonesia. Halo sobat, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Ada Yang Baru. Dalam video kali ini, kami akan membahas hal menarik yang tentunya akan menambah pengetahuan kalian semua, yaitu mengenai 10 provinsi termiskin di Indonesia. Pasti penasaran kan? Namun sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus bangga dan cinta pada Indonesia. Bagaimana tidak? Indonesia merupakan negara luas yang kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Tapi ada satu permasalahan yang cukup serius dan harus diatasi segera, yaitu memberantas kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan ini juga seringkali terjadi di beberapa provinsi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ada beberapa provinsi yang dinilai paling miskin di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini merupakan rangkuman 10 provinsi termiskin di Indonesia yang bisa kamu ketahui. Yuk, simak videonya. Sepertinya Sumatera Selatan masih harus berupaya memberantas kemiskinan agar tidak semakin parah. Mengingat provinsi ini masuk ke dalam jajaran provinsi termiskin di Indonesia nomor 10. Salah satu indikator penilaian masyarakat miskin di Sumsel dilihat dari pengeluaran per kapita setiap bulan yang masih kecil. Saat ini, BPS mencatat persentase kemiskinan di Sumatera Selatan sebesar 12,56%. Kemiskinan di Sumatera Selatan tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Semoga ada upaya yang cepat memberantas kemiskinan ini ya sobat. Provinsi beribu kota Palu ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang banyak. Sayangnya tidak semua masyarakat Sulawesi Tengah merasakan kesejahteraan yang maksimal, mengingat provinsi ini masuk ke dalam jajaran provinsi termiskin di Indonesia ke-9. Diketahui ada beberapa penyebab yang membuat provinsi ini miskin. Mulai dari pendidikan tidak merata, fasilitas kesehatan kurang, hingga pendapatan per kapita yang masih di bawah nasional. Meski begitu, pemerintah berupaya untuk mengeluarkan Provinsi Sulawesi Tengah dari jerat kemiskinan. Penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat sepertinya masih banyak. Hal ini dibuktikan dengan hasil data BPS yang mencatat persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebesar 14,23%. Usut punya usut, penyebab kemiskinan di provinsi ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Meski begitu, pemerintah setempat juga terus berupaya menciptakan kebijakan yang tepat untuk memberantas kemiskinan. Persentase kemiskinan sebesar 15,3% menyebabkan Bengkulu masuk ke dalam jajaran provinsi termiskin di Indonesia nomor 7. Dilansir dari suara.com, Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa penyebab utama kemiskinan masyarakat di Provinsi Bengkulu akibat tingkat konsumtif masyarakat terhadap rokok. Apapun penyebabnya, tentu permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan membuat peraturan atau kebijakan yang tepat. Diketahui Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera dan ke-6 termiskin di Indonesia dengan persentase kemiskinan sebesar 15,43%. Apakah sobat di sini ada yang dari Aceh? Diketahui penyebab kemiskinan di Serambi Mekah ini dipengaruhi oleh komoditi makanan dan optimalisasi dari sumber daya alamnya masih rendah. Sedangkan komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan yaitu biaya rumah, listrik, dan bensin. Tentu saja hal ini menjadi PR pemerintah Aceh dalam menuntaskan angka kemiskinan. Untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan di Aceh, Bappenas berencana untuk membuat beberapa uji coba yang akan segera diperluas di Aceh.
Bappenas akan memulainya dengan merapikan data, dengan melakukan uji coba registrasi sosial, mendata seluruh penduduk di beberapa desa di Aceh. Tingkat kemiskinan Gorontalo dinilai masih tinggi, yaitu sebesar 15,59%. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya masyarakat dan pemerintah Gorontalo. Usut punya usut, penyebab kemiskinan yang terjadi di Gorontalo yaitu karena rendahnya produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian. Bukan cuma itu, pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat di Gorontalo juga dinilai masih rendah. Semoga Gorontalo bisa mengatasi hal ini ya sobat. Pada posisi keempat, sebagai provinsi termiskin di Indonesia, yaitu Maluku, dengan tingkat kemiskinan 17,99%. Pasalnya, sudah sejak lama provinsi ini berada dalam jerat kemiskinan. Adapun penyebabnya diketahui karena tingkat pendidikan yang masih rendah dan lembaga yang ada di masyarakat tidak bisa menguasai sarana ekonomi. Semoga masyarakat Maluku segera mendapatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan ya sobat. Saat mendengar Provinsi Nusa Tenggara Timur, pasti kamu langsung berpikir tentang pemandangan yang masih asri dan indah, serta budaya yang masih terjaga. Namun sayangnya NTT masuk ke jajaran provinsi termiskin di Indonesia nomor 3 dengan tingkat kemiskinan sebesar 21%. Pasalnya, hal yang menyebabkan NTT miskin yaitu karena pembangunan yang kurang merata. Pertumbuhan ekonomi terhambat karena tingkat pendidikan dan produktivitas masih rendah. Meski begitu, pemerintah berupaya untuk membangun NTT dan mengeluarkan provinsi ini dari jerat kemiskinan. Papua Barat menjadi provinsi miskin nomor 2 di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 21,7%. Penyebab kemiskinan di Papua diduga karena minimnya infrastruktur terkait pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pemerataan infrastruktur dan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk memberantas kemiskinan di Papua Barat. Dan di posisi pertama sebagai provinsi miskin di Indonesia, yaitu dari Papua dengan persentase kemiskinan 26,8%. Tingkat kemiskinan tersebut jauh lebih tinggi dari penduduk miskin nasional. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Pemerintah yang berwenang harus memiliki kebijakan atau upaya dalam memberantas kemiskinan di Papua. Semoga Papua menjadi provinsi yang makmur ya sobat. Nah, itulah 10 provinsi termiskin di Indonesia yang bisa kamu ketahui. Biasanya, tingkat kemiskinan lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Meski begitu, semoga Indonesia berhasil memakmurkan semua provinsinya ya sobat, dan bisa menjadi negara maju. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.